Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur di kesempatan kali ini kita masih mengikuti ibadah doa malam, di mana kita boleh mengambil bagian untuk mempersiapkan hati kita untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama duduk dengan tenang untuk boleh membuka hati setiap kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk kami boleh sama-sama mengikuti ibadah doa malam. Kiranya Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan, mengubah setiap kehidupan kami, untuk kami boleh berpikir secara baik, untuk kami boleh melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Tuhan, pakai setiap kami untuk kami boleh sama-sama Tuhan ubahkan dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan suatu topik atau suatu judul, yaitu tentang sukacita Natal. Tentang sukacita Natal. Kita sudah memasuki bulan Desember, yang dimana bulan Desember identik dengan momen Natal atau dengan suasana Natal, di mana orang-orang atau gereja-gereja akan mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan Natal, dengan menghias gereja dengan suasana Natal, dengan mempersiapkan hadiah-hadiah untuk beberapa orang yang akan diberi, atau lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dipersiapkan di dalam momen Natal ini. Nah, ketika Bapak Ibu atau saudara sekalian mengingat momen Natal di tahun-tahun sebelumnya atau bahkan di saat masih kecil, kira-kira hal apa yang diingat ketika momen Natal? Kalau dari saya waktu momen Natal, saya mengingat momen Natal itu waktu masih kecil ya. Karena di tempat saya itu kalau pada saat hari Natal itu ada hadiah, diberikan bingkisan berupa makanan atau berupa snack dan susu, bahkan ada mainan-mainan. Nah, jadi ketika saya tahu bahwa akan memasuki Natal, yang saya ingat kadang-kadang hal yang seperti itu pada saat saya masih kecil. Mungkin di antara kita mengingat hal yang lainnya. Ada yang suka Natal itu karena bisa bertemu dengan sidang jemaat yang mungkin dalam 1 tahun itu enggak pernah datang ibadah. Tapi pas hari Natal datang. Nah, mungkin ada beberapa orang yang suka Natal atau mengingat momen Natal karena bisa bertemu dengan jemaat yang enggak pernah datang ke gereja. Yang datangnya hanya 1 tahun sekali. Atau hal yang lainnya, mengingat momen Natal itu ketika perayaan Natalnya itu wow, perayaan Natalnya itu mewah, mungkin sampai mendatangkan artis atau dikasih hadiah, dan bisa jadi yang berkesan itu biasanya cari telur, terus mendapatkan hadiah. Banyak hal yang bisa kita ingat di momen Natal. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu yang hanya membuat Natal itu menjadi sukacita? Atau justru ada hal yang lebih penting selain hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi? Nah, hari ini kita akan belajar bersama di dalam sukacita Natal. Apa yang sebenarnya membuat kita harusnya merasa sukacita di dalam momen Natal ini?
momen Natal ini akan membuat kita harusnya berpikir seperti apa. Nah, kita buka terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Bapak Ibu boleh membukanya di Alkitabnya masing-masing atau di HP yang ada aplikasi Alkitabnya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-9, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Di sini diceritakan bagaimana ketika seorang gembala-gembala ini sedang menjaga kawanan ternaknya, tiba-tiba datanglah malaikat yang membuat mereka itu merasa ketakutan, membuat mereka itu mengalami kejadian yang tidak terduga, di mana di situ berdirilah di ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan karena kemuliaan Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang bertemu dengan, diperhadapkan dengan kemuliaan Tuhan, yang terjadi responnya adalah suatu ketakutan. Kita juga melihat di dalam konteks-konteks yang lainnya ketika seorang yang berdosa dihampiri oleh kemuliaan Tuhan, yang ada mereka mengalami ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan penghakiman terhadap mereka. Nah, di sini kita mau melihat bahwa pesannya itu adalah pesannya itu adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Di mana di ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi hal ini menjadi kesukaan yang besar. Nah, kita akan sama-sama melihat mengapa berita tentang Juru Selamat mendatangkan sukacita besar. Mengapa berita tentang Juru Selamat menjadi kesukaan atau mendatangkan sukacita yang besar. Yang pertama yang perlu kita tahu kenapa ini menjadi hal yang menjadi sukacita. Yang pertama adalah karena ini adalah kabar baik bagi orang berdosa. Menjadi kabar baik bagi orang yang berdosa. Di sini kita melihat bahwa yang sudah saya jelaskan tadi, ketika mereka dihampiri oleh kemuliaan Allah, mereka mengalami ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan terjadinya penghakiman terhadap mereka. Nah, orang yang merasakan dirinya berdosa, ketika dihampiri kemuliaan Allah, mereka mengalami ketakutan. Tetapi dikatakan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ternyata kemuliaan Tuhan yang menghampiri para gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak ini sedang memberitakan
yang akan mendatangkan sukacita terhadap mereka. Nah, sukacita inilah yang akhirnya membuat mereka boleh merespon tentang kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang yang tidak pernah merasa dirinya seorang yang berdosa, yang ada mereka tidak menghargai tentang kabar baik ini. Yang saya katakan tadi adalah kabar baik tentang hadirnya juru selamat bagi setiap semua orang. Ketika orang berdosa tidak menemukan jalan untuk menerima keselamatan. Nah, ketika berita ini disampaikan, ini menjadi suatu kabar baik bahwa ada jalan yang dimana mereka mendapatkan keselamatan itu. Nah, saya mempunyai sebuah ilustrasi yang dimana ini menggambarkan ketika kita tidak menganggap bahwa kita sedang berada dalam masalah. Seorang yang berada dalam antrian di bank, orang ini sedang mengantri di bank dan antriannya panjang pula. Dia berada di barisan tengah. Tetapi ketika sudah mengantri begitu lama, tibalah orang ini hampir mau di depan. Tetapi ketika orang ini mau di depan, ada seseorang yang menarik lengannya dan melukai lengannya, kemudian merobek pakaiannya, kemudian menariknya dari antrian barisan itu. Dan kira-kira apa yang orang yang mengantri ini katakan? Kenapa kamu tarik aku? Kamu sudah melukai aku, kamu sudah merobek bajuku, bahkan aku sudah mengantri lama, tapi kamu menarik aku. Tentunya agak aneh bukan? Pasti dia akan mengatakan, aku tidak sedang dalam bahaya. Coba kalau ceritanya menjadi lain. Ketika dia sedang berada di dalam bank, lalu ada pencurian atau terjadi penyekapan. Kemudian orang ini dihadapkan dengan keadaan yang bahaya, dalam keadaan yang rumit, keadaan terjepit, nggak ada jalan keluar, tiba-tiba ada seorang yang menarik dia dan kemudian menyelamatkan dia dari pencuri atau dari perampok. Kira-kira apa yang orang ini rasakan? Tentunya sukacita bukan? Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah merasakan diri berdosa, maka terkadang kita akan sering menyia-nyiakan jalan keselamatan itu. Maka penting untuk menyadari bahwa kita memang benar-benar berdosa. Gak ada jalan kecuali kabar baik ini. Kabar baik di mana Tuhan telah lahir ke dunia ini sama seperti kita untuk boleh kita menerima keselamatan. Nah, ketika kita menyadari akan hal ini, disitulah terjadi sukacita yang besar. Bagaimana
kita tidak merasakan sukacita besar, kita sudah tidak menemukan jalan lain, kita sedang berada dalam penghakiman kekal, kita sedang berada dalam hukuman kekal, dan kita sedang berada di dalam kematian yang tidak ada pengharapan. Tetapi di situ Tuhan hadir untuk menyelamatkan kita, untuk membuat kita menerima keselamatan. Bukankah kita akan merasakan sukacita ini? Akhirnya kita menyadari bahwa mengapa kita bersukacita, merasakan sukacita Natal ini. Karena yang pertama kita boleh menerima atau kita boleh mendengar kabar baik bagi orang berdosa. Di bagian ayat ini dikatakan Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di ayat sebelumnya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, di versi yang lain dikatakan all people, artinya untuk semua orang. Semua orang mengacu kepada orang yang telah berdosa. Artinya seperti ini. Siapapun kita, berasal dari suku mana, dan juga berlatar belakang seperti apa, dan juga kita dari keturunan apa, terus kita miskin atau kaya, kita punya anak atau tidak punya, atau lain sebagainya, tetap ketika kita berada dengan status orang berdosa, kita adalah orang yang dimaksudkan dalam ayat ini. Berarti kabar baik ini adalah kabar yang diperuntukkan untuk saya dan engkau dan setiap kita yang menonton di siaran YouTube ini. Jadi jangan sampai kita merasa, itu bukan bagianku. Tidak. Siapapun engkau, kalau engkau berdosa, engkau menerima Tuhan sebagai juru selamatmu, di situ engkau sudah mendapatkan bagian akan hal ini. Mendapatkan sukacita Natal ini. Nah, yang kedua yang dapat saya sampaikan adalah berita tentang juru selamat mendatangkan sukacita besar karena ini adalah berita yang benar. Aduh, bagaimana ya jadinya kalau berita ini adalah berita yang tidak benar. Coba saudara bayangkan ketika saudara mendapatkan kabar baik, ternyata kabar itu tidaklah benar, tetapi bohongan. Tentunya akan menyesal, bukan? Dulu waktu masih zaman-zamannya SMS, belum ada chat atau BBM dan lain sebagainya, penipuan yang berdasarkan modus hadiah itu biasanya masih dipercaya. Contohnya ketika saya punya HP, kemudian nomor HP saya mendapatkan SMS, dan ketika saya buka SMS itu, selamat, Anda mendapatkan hadiah 1 miliar atas nama ini. Wow, kalau dulu kita nggak tahu itu penipuan, pasti kita akan senang ya. Dan kita langsung ikuti. Anda dapat mengambil uang ini dengan cara 1, 2, 3, 4, kita akan semangat.
untuk mengikutinya. Nah, tapi bohong. Itu bukan suatu kabar yang benar. Bahkan saya punya tetangga itu sampai dia benar-benar melakukan apa yang dimau, tapi ternyata itu suatu kebohongan dan akhirnya dia merasa menyesal karena sudah dibohongi, dia merasa tidak enak terhadap informasi ini karena sudah memberitahukannya kepada semua orang dan telah menjadi heboh. Dan akhirnya dia berhati-hati kembali. Nah, coba saudara bayangkan kalau ternyata berita tentang juru selamat ini adalah suatu kebohongan. Kamu akan mendapatkan keselamatan, terus ujung-ujungnya tapi bohong, ini prank. Saya tegaskan, berita tentang di mana Tuhan Yesus pernah hadir di dunia ini yang telah menjadi sejarah, ini adalah berita yang benar. Ini bukan suatu lelucon dan ini bukanlah suatu bohongan atau sekedar prank semata. Kalau itu hanyalah suatu bohongan, maka di saat kita merayakan di hari-hari seperti ini merupakan suatu hal yang sia-sia. Tapi bersukacitalah kita karena berita ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang pernah terjadi dan itu akhirnya membuat kita tidak merasa kecewa ketika kita mendapat kabar baik ini. Bahkan kita tidak menjadi kecewa kalau ini sudah menjadi hal yang membuat orang akhirnya mendengar kabar baik ini. Justru mereka harusnya bersukacita ketika mereka mendengar kabar baik ini, bahwa kabar baik ini adalah sesuatu yang benar, bahwa juru selamat telah hadir di dalam dunia ini. Dan Bapak Ibu boleh melihat bahwa hal ini adalah sesuatu hal yang benar. Kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, di situ Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri dan di ayat yang ke-3 di mana Lukas ini mengatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, dari bukti ini kita bisa melihat dari si penulis Injil ini sendiri, dia mengatakan bahwa dia sudah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Bahwa di sini ditekankan di ayat yang ke-4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Tidak cukup sampai di sini saja. Di sini Lukas secara langsung berkata atau secara langsung Maria sebagai sumber daripada penyelidikan Lukas ini sendiri. Lukas ini menyelidiki secara langsung dari sumbernya, yaitu Maria yang mengalami bagaimana dia melahirkan seorang atau melahirkan juru selamat yang hadir di dunia ini secara ajaib. Dan kemudian tidak cukup sampai di sini saja, kita bisa melihat peristiwa ini sendiri adanya saksi, yaitu gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak, di mana gembala ini melihat kemuliaan Allah yang ada pada malaikat yang boleh terwujud kepada gembala-gembala ini. Tidak mungkin kalau itu hanya sekedar ilusi atau sekedar pikiran semata, tidak mungkin. Karena apa? Karena itu lebih dari
satu orang atau lebih dari dua orang, bahkan secara bersamaan. Itu sangat tidak mungkin. Mengapa? Karena dari ini kita melihat bahwa ada saksi. Dan tidak cukup sampai di situ saja. Bukti bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu adalah benar, kabar baik ini adalah benar, ini sudah dinubuatkan sejak ratusan tahun sebelumnya. Kita bisa melihat di dalam perjanjian lama di mana kehadiran Tuhan Yesus melalui garis keturunan Daud ini sudah dinubuatkan dari ratusan tahun sebelum memang kejadian ini terjadi. Banyak ayat-ayat di perjanjian lama yang menguatkan bukti ini. Di mana dia akan melahirkan dan di kota mana dan keadaan seperti apa sudah dinubuatkan. Maka tidak ada seharusnya keraguan yang boleh timbul dalam pikiran kita masing-masing. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mempercayai Tuhan, tetaplah dalam keyakinan itu. Seperti apapun informasi atau hal-hal lain sebagainya akan mencoba untuk menggoyahkan imanmu, cukuplah anugerah itu boleh nyata dalam kehidupanmu. Sehingga 2 poin ini yang menjadi sukacita Natal kita, yaitu mengapa ini mendatangkan sukacita besar, karena ini adalah pertama, kabar baik bagi orang berdosa, tentunya untuk semua orang. Nah, yang kedua, ini merupakan berita yang benar. Baik kabar baik bagi orang berdosa maupun berita yang benar, tanpa engkau menerima kabar baik ini tidak akan menjadi sukacita yang besar bagimu. Maka sukacita ini menjadi besar ketika engkau boleh berada di dalamnya, dan ini akhirnya membuat kita mengerti bahwa momen Natal tidak hanya kita sukacita karena mendapat hadiah, tidak hanya semata kita berkumpul dengan orang-orang yang lainnya, tidak semata kita bisa merayakan perayaan Natal yang mewah, tetapi lebih daripada itu, kita menerima kabar baik di mana Tuhan Yesus hadir ke dunia, menawarkan keselamatan bagi setiap orang, bagi saya dan engkau untuk boleh diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, terimalah hadiah Natal pada kesempatan yang indah ini. Yaitu sukacita Natal itu boleh kita rasakan tidak hanya di momen Natal ini saja, melainkan setiap harinya kita boleh merasakan Tuhan Yesus itu sungguh telah menyelamatkan kita, sehingga kita memperoleh kebaikan demi kebaikan dan pengharapan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Dan biarlah sidang jemaat yang ada di tempat ini terus nyatakan sukacita itu, wujudkan hal itu kepada setiap orang dimanapun kita berada. Jangan takut untuk menyampaikan pesan Natal ini, karena ini adalah kabar baik bagi orang berdosa dan juga kabar baik untuk semua orang, dan ini adalah benar adanya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah doa malam kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang boleh Engkau nyatakan, di mana Engkau telah hadir ke dunia ini dan boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima sukacita Natal ini karena kami memiliki pikiran dengan cara pandang kami melihat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa kabar baik tentang keselamatan ini diperuntukkan untuk semua orang dan merupakan kabar baik bagi orang berdosa dan benar adanya. Terpujilah nama-Mu, kiranya Tuhan kami boleh menjalani setiap kehidupan kami dengan sukacita ini, dengan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami dan boleh memberitakan kabar baik ini kepada siapapun yang boleh kami jumpai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hari ini boleh mendapatkan bagian kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang boleh mengambil bagian di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di Gereja Allah Baik Miracle Center ini. Tuhan, Kau memberkati Bapak Gembala beserta Wakil Gembala yang ada di tempat ini. Tuhan, kiranya setiap program-program yang ada, biarlah hal itu boleh memfokuskan atau memprioritaskan tentang kabar baik yang sudah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang lebih jauh lagi untuk menerangi setiap kehidupan kami, untuk kami boleh diubahkan lebih lagi dan lebih lagi. Kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.